Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Nah, kita kembali lagi duduk bermajelis ilmu, di mana di dalamnya turun rahmat Allah, dinaungi malaikat. Terus kita duduk bersama orang-orang yang baik untuk mencari kebaikan agar dimudahkan menuju kebaikan dunia maupun akhirat kelak. Kita ketahui bersama bahwa tujuan utama menuntut ilmu agar lahirnya dua hal pada diri kita, yaitu tazkiyatun nafas, pensucian diri dengan mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Kemudian yang kedua adalah lahirnya khosyah, rasa takut kepada Allah dimanapun kita berada, apapun kondisi kita tetap berada di atas rel kebaikan karena khosyah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah tujuan utama dari menuntut ilmu, yaitu adanya perbaikan diri menuju tazkiyatun nafas wa khosyatillah. Sekarang kita di hadis yang ke-33. Kita baca bareng dulu, Mat. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Law yu'tan nasu bida'wahum Law yu'tan nasu bida'wahum Ladda'a rijalun amwala qaumin Ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum Ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum Lakinil bayyinatu alal mudda'i wal yaminu ala man ankara. Wal yaminu ala man ankara. Rawahul Baihaqiyyu wa ghairuhu hakadha wa ba'duhu fi sahihaini. Dari Abdullah bin Abbas bahwasanya Rasulullah bersabda, seandainya setiap orang diberikan apa yang dia klaimkan, maka pastilah banyak manusia akan mengambil harta orang dan menumpahkan darah orang lain. Akan tetapi al-bayyinah, bukti itu harus didatangkan oleh orang yang menuduh atau mengklaim, dan sumpah bagi orang yang dituduh. Hadis ini merupakan aslun fasilun, yaitu hadis yang memutuskan sebuah perkara jika perkara itu datang.
antara yang menuduh dan yang dituduh. Dalam kehidupan kita ini, karena kita manusia yang bersosial, yang pasti berbaur dengan orang lain. Terkadang dalam rumah tangga saja si istri kadang menuduh suami, atau suami menuduh istri, atau bapak menuduh anak, atau keluarga menuduh keluarga yang lain. Apakah itu yang berkaitan dengan kehormatan, berkaitan dengan harta, darah, dan yang lainnya. Maka Islam datang memberikan solusi. Apa itu solusinya? Yang menuduh itu harus mendatangkan bukti. Nah, kalau nanti tidak bisa mendatangkan bukti, maka apakah yang dituduh ini harus bersumpah atau tidak? Ini terjadi perselisihan para ulama. Kenapa yang menuduh ini harus mendatangkan bukti? Karena posisinya dia lemah. Sementara yang dituduh ini posisinya kuat. Paham? Karena yang lemah ini untuk dikuatkan atau dimenangkan, dia harus mendatangkan bukti. Nah, sementara bukti itu ummahat di dalam agama kita ada 4 macam. Yang pertama adalah syuhud atau saksi. Saksi. Nah, saksi ini ada yang di sana disyaratkan 4 orang. Kalau sekiranya itu permasalahan zina. Contoh seperti ini ummahat, di mana taruhlah ada seorang suami menuduh istrinya berzina dengan lelaki lain. Maka si suami ini harus ummahat? Mendatangkan 4 orang saksi. Karena Allah berfirman di dalam Al-Quran, fa'tu bi arba'ati syuhada. Datangkanlah 4 saksi dari kalangan laki-laki. Kalau perempuan harus 8. Harus 8 orang. Yang dia melihat langsung perbuatan zina tersebut. Melihat dengan kasat mata. Bukan hanya melihat di video dan yang lainnya. Oh, kok begitu berat? Iya. Karena ini masalah Masalah kehormatan dan masalah Masalah jiwa seseorang yang dituduh berzina. Nah, kalau sekiranya si istri dituduh berzina oleh suaminya tadi, terus si suaminya nggak bisa mendatangkan 4 orang saksi, maka nanti si suami ini yang dicambuk 80 kali. Dicambuk 80 kali. Ini Ini yang mensyaratkan harus Harus 4 orang saksi. Di sana ada yang disyaratkan 3 orang saksi. Contoh dalam permasalahan seseorang mengaku dirinya orang miskin, datang ke rumah kita minta-minta, atau di pinggir jalan gitu, saya orang miskin, tolong bantu saya. Maka pengakuan ini tidak bisa serta-merta kita terima ummahat. Harus ada 3 orang saksi dari kampungnya yang mengatakan bahwa dia miskin. Baru nanti dihalalkan baginya at-tasaulat, yaitu minta-minta. Kalau tidak ada 3 orang saksi yang bersaksi bahwa dia orang miskin, maka tidak boleh kita mengatakan dia miskin. Di sana juga ada diharuskan 2 orang saksi, dan ini yang banyak. Dan ini yang banyak kasus.
Contoh dalam pernikahan ummahat, ketika akad nikah, di sana kan disyaratkan apa? Ada wali dan ada 2 orang saksi. 2 orang saksi ini hukumnya wajib. Hukumnya apa? Hukumnya wajib. Karena kata Rasulullah, la nikaha illa biwali wa syahidaini adlin. Tidak sah pernikahan kecuali dengan apa? Dengan wali dan 2 orang saksi. Ada yang hukumnya sunnah mendatangkan 2 orang saksi, yaitu dalam hal utang piutang. Contoh mahat takala apa? Ada orang datang meminjam uang ke kita, maka disunnahkan untuk apa? Yang mau meminjamkan atau yang mau meminjam uang itu mendatangkan 2 orang saksi untuk menyaksikan apa? Utang piutang ini. Agar tujuannya apa umahat? Agar tujuannya kalau sekiranya nanti terjadi permasalahan, ada bukti kan? Contoh yang meminjam ini nggak ngakui, saya nggak pernah minjam uang sama kamu, saya ini orang kaya. Terus yang meminjamkan uang mengatakan, kamu minjam uang loh sama saya 1 juta, kamu lupa? Enggak, saya nggak pernah minjam uang. Terjadi apa? Sengketa ini umahat antara yang menuduh dan yang dituduh. Maka disinilah pentingnya apa? 2 orang saksi yang menyaksikan ketika kita transaksi atau akad utang piutang. Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 282, "Washidu syahidaini mir rijalikum." Persaksikanlah 2 orang saksi dari kalangan laki-laki. Ayat ini merupakan ayat yang terpanjang di dalam Al-Quran ummahat. 1 halaman full isinya itu membicarakan tentang utang piutang. Sangat pentingnya apa? Mendatangkan 2 orang saksi di saat ada orang yang mau minjam atau memberikan pinjaman. Yang banyak terjadi kan apa ummahat, kita percaya aja kan? Apalagi teman pengajian, apalagi teman lama. Ya sudah, masa harus kayak gitu? Kamu gak percaya dengan saya kah? Aku loh teman pengajianmu. Aku loh yang sering setor Arba'in Nawawi sama kamu. Paham? Maka gak bisa. Harus apa? Datangkan 2 orang saksi. Kemudian dalam hal permasalahan cerai dan rujuk, ini dianjurkan juga ummahat apa? Mendatangkan 2 orang saksi. Tapi ini hukumnya sunnah ya. Tak kala si suami mau mentalak istrinya, dia panggil dulu, sini. 2 orang, saksikan saya mentalak istri. Aku ceraikan kamu. Agar apa tujuannya ummahat? Nanti ketika nanti si istri menuntut, kamu bang sudah menceraikan saya. Enggak ada, kamu nih ngawur aja, aku lo sayang sama kamu. Maka apa? Ada saksinya, ini saksinya loh, yang menyaksikan kamu mengucapkan apa? Talak. Demikian juga dalam hal rujuk. Rujuk si suami apa? Rujuk dari apa namanya? Dari cerainya dia, talaknya dia, maka disunnahkan untuk mendatangkan 2 orang saksi. Itu disebutkan di surah At-Tolaq ayat 2 ummahat. Wastashhidu syahidaini. Persaksikanlah 2 orang saksi. Tak kala seorang sahabat Al-Ash'as ibnu Qais datang mengadukan permasalahannya kepada Rasulullah tentang permasalahan sumur, di mana sumur itu diakui oleh orang,
Dan Al-Ash'ath ini juga mengaku bahwa sumur itu miliknya. Berarti di sini apa? Ada yang bohong, ada yang benar kan? Maka kata Rasulullah, syahidaka aw yamin. Datangkan 2 orang saksi atau bersumpah. Nah, ini dua syahid atau saksi yang harus atau dianjurkan untuk didatangkan tak kala kita melakukan permasalahan-permasalahan yang disebutkan. Demikian juga tentang ini umat, tak kala mau selesai Ramadan, untuk masuk di tanggal 1 Syawal itu harus ada 2 orang saksi yang menyaksikan hilal tanggal 1 telah kelihatan. Ini minimalnya berapa umat? 2 orang saksi. Nah, kalau untuk masuk di bulan Ramadan nanti saksinya hanya 1 saja minimalnya, yang menyaksikan langsung hilal tanggal 1 bulan Ramadan. Nah, ini yang berkaitan dengan apa umat? Dengan syuhud, yaitu saksi-saksi yang akan menguatkan nanti apa yang dituduhkan. Nah, kemudian bukti yang kedua adalah al-iqrar, pengakuan dari orang yang dituduh. Pengakuan dari orang yang dituduh. Contoh tadi, tak kala ada seorang suami nuduh istrinya berzina. Terus si suami enggak datangkan bukti, dia nuduh gitu. Tapi langsung apa? Istrinya mengatakan, "Iya, saya memang berzina. Kamu mau ngapain?" Jelaskan umat ya. Enggak perlu lagi datangkan bukti. Orang siapa namanya? Si istri sudah apa? Sudah mengakui. Atau sebaliknya, si istri menuduh suaminya berzina. Terus kata suaminya, "Iya, saya benar berzina. Karena kamu tidak terlalu menyenangkan bagiku. Saya jajan di luar." Maka apa? Maka dalam hal ini si istri yang menuduh di sini enggak perlu mendatangkan bukti. Karena apa? Karena yang dituduh sudah mendatangkan bukti sendiri, yaitu ikrar, mengakui atas apa yang dituduhkannya. Nah, kalau ada sepasang suami istri datang ke rumah gitu, saya kira apa permasalahannya ini, kirain permasalahan fikih atau permasalahan apa gitu. Ternyata si suaminya sudah berapa puluh tahun yang lalu gitu sering selingkuh dengan perempuan lain. Terus saya tanya, "Pak, selingkuhnya tipis-tipis atau tebal-tebal?" "Selingkuhnya sampai itu ke berhubungan badan?" "Iya Ustaz, sampai berhubungan badan." Dan tidak nampak raut penyesalan di wajahnya. Tapi dia nggak mau ceraikan istrinya. Dia katanya mau berubah, tapi itu hanya di lisan saja. Baru pulang dari umroh, kemudian istrinya berdoa di sana agar suaminya tidak lagi mengulangi hal itu. Ternyata sepulang dari umroh diulangi lagi. Maka yang terbaik di sini adalah pisah. Nah, karena raut wajah penyesalan itu tidak nampak dari apa? Dari wajah suaminya. Karena kalau ada kesempatan lagi dia akan apa? Mengulangi lagi. Nah, yang jadi masalah umat kalau sama-sama satu menuduh, satu mengelak. Ini jadi masalah besar ini. Suami atau istri menuduh, terus yang satunya mengelak, "Enggak, saya enggak ada berzina." Maka nanti kedua-duanya dihadapkan ke majelis hakim, kemudian melakukan li'an. Li'an itu
si suami nanti berkata, aku bersaksi bahwa yang aku tuduhkan kepada istriku benar adanya. Ini sampai 4 kali dia ucapkan ummahat. Setelah itu, kalau sekiranya saya dusta dalam ucapanku, dalam tuduhanku, maka laknat Allah menimpaku. Kemudian si istri lagi berkata, aku bersaksi bahwa apa yang dituduhkan oleh suamiku tidak benar adanya. Ini yang diucapkan sampai 4 kali. Setelah itu dia berkata, laknat Allah dan murka Allah menimpaku jika aku berbohong. Berarti dalam hal ini ummahat ada yang bohong, ada yang benar kan? Maka kalau sudah seperti ini, sudah terjadi li'an, kedua-duanya harus dipisahkan. Dipisahkan plus talak bayin selama-lama. Jadi tidak ada istilahnya kata rujuk lagi. Tidak boleh lagi disatukan kembali karena sudah terjadi li'an. Jadi ikrar seperti ini pernah terjadi di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana ada seorang wanita Gomidia yang datang mengaku kepada Rasulullah bahwa dia telah berzina. Kemudian kata Rasulullah kepada sahabatnya, kamu periksa apakah dia gila ini atau gimana? Oh ternyata dia nggak gila, sedang mengandung bayi yang dia hasilkan dari perzinaan itu. Kata Rasulullah, udah kamu kembali lagi, tunggu sampai anakmu melahirkan. Akhirnya apa? Pergilah dia pulang gitu, tunggu. Setelah dia melahirkan, langsung dia bawa kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, nih sudah lahir bayinya, tolong rajam saya, bersihkan saya." Kata Rasulullah, udah tunggu aja sampai kamu selesai menyusui anak itu. Kemudian pulang lagi si Gomidia ini membawa anaknya, dia susui sampai 2 tahun. Setelah itu dia bawa lagi kepada Rasulullah, Rasulullah sudah selesai menyusui. Kemudian setelah itu Rasulullah mikir, kalau sekiranya ibunya ini dirajam, maka siapa yang ngurusi anak ini? Ini kan mafsadah ya, ada kerusakan kan? Ingin ditegakkan syariat, tapi ada kerusakan yang muncul, yaitu nggak ada yang merawat anaknya. Lantas kata Rasulullah, siapa yang mau menanggung anak ini kalau ibunya dirajam? Akhirnya ada satu sahabat yang mau menanggung anak tersebut. Kemudian Gomidia ini dimasukkan ke dalam lubang sedalam dada gitu. Kemudian dilempari batu kecil-kecil sampai meninggal. Khalid bin Walid yang ikut merajam, pas dia melempar si wanita ini, darahnya itu nyiprat ke wajahnya. Lantas Khalid bin Walid melaknat si Gomidia ini. Kata Rasulullah, jangan engkau laknat. Seandainya taubatnya dia ini dibagi kepada 70 pelaku riba di kota Madinah ini saya sudah mencukupi. Menunjukkan apa? Tulusnya dia ingin membersihkan diri dari perbuatan zina tersebut. Nah, menjadi apa? Ikrar, pengakuan. Ini sebagai apa? Sebagai bukti bahwa yang kita tuduhkan itu benar adanya. Dalam permasalahan tanah, ini banyak sekali ya, di Balikpapan terutama. Maka tak kala ada orang yang sudah dari sejak lama gitu dia berkebun di kilo sana, terus tiba-tiba datang orang mengaku bahwa tanah yang kalian garap ini milik saya. Maka apa yang kira-kira yang harus dilakukan umat yang menuduh ini? Mendatangkan bukti. Mana buktinya? Saya nggak ada bukti. Ini tanah kelahiran saya, tanah nenek moyang saya. Ini tanah adat. Maka pengakuan dia itu tidak bisa diterima. Nah, kecuali yang menggarap tanah ini mengatakan, iya benar, kami di sini hanya numpang. Ini tanah kamu, silahkan ambil. Selesai masalah kan?
Bagaimana kalau sekiranya ternyata yang menuduh ini kerjasama dengan BPN, membuat sertifikat, membuat IMTN dan yang lainnya untuk mencaplok tanah orang. Maka si hakim nanti memenangkan dia, tapi dia telah mengambil batu bara. Yaitu apa? Yang akan membinasakan dia. Nah, kemudian bukti yang ketiga umahat adalah al-qarinah. Qarinah ini adalah indikasi yang menunjukkan bahwa yang menuduh ini benar. Apakah itu kertas yang ada tulisan di atasnya kemudian dikuatkan oleh materai, atau ada video atau ada CCTV yang menunjukkan bahwa benar yang dia tuduhkan itu. Nah, kalau kita nuduh bahwa tetangga kita masuk ke dalam rumah kita diam-diam, mana buktinya? Oh, ini ada CCTV, ini wajahmu jam sekian, maka ini adalah bukti terhadap tuduhan kita. Coba perhatikan umahat, tak kala Yusuf alaihi salam diajak oleh tuan wanitanya untuk berhubungan badan di dalam kamar gitu. Kemudian si Yusuf juga mau, Nabi Yusuf juga mau, Zulaikha juga mau. Akhirnya apa? Akhirnya karena Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada Nabi Yusuf untuk tidak melakukan perbuatan keji itu, akhirnya dia menghindar, menjauh. Tapi si tuannya ini memaksa agar Yusuf yang sangat ganteng ini melayani hawa nafsunya. Kemudian tiba-tiba datang tuannya beserta satu orang yang menemani tuan laki-lakinya itu. Sementara Zulaikha ini berkata bahwa Yusuf ini yang mau berbuat mesum kepada saya. Berarti si Yusuf di sini dituduh kan umahat ya? Dituduh. Maka orang yang ada di samping Al-Aziz itu berkata, "In kana qamisu qudda min qubulin fasadaqat wa huwa minal kadzibin." Jika robekan bajunya itu dari arah depan, maka tuduhan si Zulaikha ini bohong, nggak benar. Paham? Tapi ternyata robekannya itu dari apa? Dari arah belakang. Menunjukkan bahwa yang kepengen ini adalah istri Al-Aziz, bukan Nabi Yusuf alaihi salam. Maka yang benar dalam hal ini adalah Yusuf. Sehingga beliau mengatakan bahwa as-sijnu ahabbu ilayya, penjara lebih aku senangi daripada melayani nafsu sitiku. Siti itu mahat adalah singkatan sayyidati, tuan wanitaku. Biasa orang Indonesia sukanya nyingkat-nyingkat gitu. Ketika jadi TKW di luar negeri sana, tuan wanitanya langsung disingkat jadinya apa? Siti. Jadilah Siti Nurbala, Siti Nur Aziza dan yang lainnya jadi nama di Indonesia. Coba lihat lagi kasus di mana ada satu permasalahan dihadapkan kepada Nabi Sulaiman dan Nabi Daud alaihi salam. Kasus tersebut berkaitan dengan bayi yang diakui oleh dua orang wanita. Satunya besar, satunya kecil wanita tersebut. Di mana bayi ini dipegang oleh
si wanita yang besar tadi. Sementara yang wanita kecil ini mengaku bahwa bayi itu adalah anakku. Maka Daud alaihi salam memutuskan bahwa bayi ini milik yang besar. Karena apa? Karena bayi itu berada di tangannya. Tapi Sulaiman alaihi salam yang diberikan pemahaman oleh Allah memutuskan lain. Memutuskan bahwa anak ini milik siapa? Milik ibu yang kecil ini. Dari mana Sulaiman mengetahui hal ini? Dia suruh taruh bayi itu di tengah. Kemudian minta didatangkan pisau. Dia mau sembelih, dia mau belah dua bayi tersebut. Dia mau apa? Dia mau belah dua. Agar apa? Dibagi dua bagi ibu yang besar dan ibu yang kecil. Akhirnya ibu yang kecil ini mengatakan, "Gak usah, kasih saja dia. Kasih saja apa? Ibu yang besar tersebut. Saya gak usah." Kenapa Ummahat kira-kira ini? Karena dia tidak tega anaknya apa? Dibelah dua kan? Dia rela mengorbankan dirinya untuk apa? Anaknya ini selamat. Maka Nabi Sulaiman alaihi salam menyerahkan atau memenangkan ibu yang kecil tadi. Karena itu bukti bahwa apa? Dia adalah ibu si bayi tersebut. Karena kasih sayangnya dia kepada anaknya itu. Nah, itu bukti-bukti yang kita sebutkan umat. Kita berikan kesimpulan ada 3 tadi. Yang pertama syuhud atau saksi-saksi. Yang kedua ikrar, pengakuan. Yang ketiga adalah qarinah atau indikasi yang menunjukkan bahwa yang kita tuduhkan benar atau salah. Nah, permasalahan terakhir adalah tentang orang yang dituduh. Maka orang yang dituduh ini apakah harus bersumpah ataukah tidak? Tak kala nanti yang menuduh tidak bisa mendatangkan saksi. Para ulama berselisih, ada yang mengatakan iya untuk menguatkan saja. Ada pula yang mengatakan enggak usah. Kenapa? Karena dia posisinya kuat. Posisinya apa? Kuat. Contoh seperti ini, Mat. Kita sudah lama tinggal di rumah kita. Bahkan itu adalah warisan orang tua kita. Tiba-tiba ada orang datang dari Cina sana, mengakui bahwa ini tanah nenek moyang saya, ini rumah kakek saya ini. Maka secara asal rumah yang kita tinggali itu adalah milik kita. Paham? Adapun yang ngaku-ngaku, yang nuduh-nuduh ini, dia harus mendatangkan al-bayyinah, bukti. Nah, sekarang kita beralih ke hadis ke-34 umat. Silakan dibuka. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Baca. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati
fabilisanihi, fa illam yastati fabilisanihi, fa illam yastati fabiqalbihi, fa illam yastati fabiqalbihi, wa dzalika adhaful iman, wa dzalika adhaful iman. Dari Abu Sa'id Al-Khudri berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, barang siapa yang melihat kemungkaran, maka hendaklah merubah dengan tangannya. Jika tidak mampu, rubahlah dengan lisannya. Jika tidak mampu, maka rubahlah dengan hatinya. Maka hal itu adalah selemah-lemah iman. Hadis ini Ummahat menyebutkan kepada kita tentang marotibul ingkaril mungkar, tahapan-tahapan dalam mengingkari kemungkaran. Apa hukum mengingkari kemungkaran? Maka hukumnya fardu kifayah. Jika ada yang sudah menegakkan, maka yang lain gugur kewajiban. Contoh dalam keluarga Ummahat, ada anak tidak sholat, ada keluarga yang tidak sholat. Kalau si bapak sudah mengingkari, ya sudah, si ibu gak usah lagi ditambahin dengan omelan. Kenapa? Karena sudah terwakilkan oleh suami. Nah, karena ingkarul mungkar, mengingkari kemungkaran itu Ummahat bagian dari jihad, bagian dari ibadah, maka di dalam agama kita diatur sehingga tidak serampangan. Karena di sana banyak sekali orang yang semangatnya ingkarul mungkar tapi tidak memenuhi kaedah-kaedah. Contoh Ummahat, bom-bom bunuh diri yang banyak terjadi itu tujuannya apa? Mengingkari kemungkaran kan? Karena melihat banyaknya orang asing berbuat kemungkaran, akhirnya dia bom bunuh diri. Melihat pemimpin melakukan kezaliman, akhirnya bom bunuh diri. Maka ini tidak tepat. Atau ada orang parkir mobil di depan rumah kita, langsung saja kita pasang paku di depan di bawah bannya itu biar meletus sekalian ban mobilnya. Enggak seperti itu. Ada apa? Ada aturan. Ada tetangga kita, anaknya makan dengan tangan kiri Ummahat. Apakah kita langsung ambil makanan itu kita banting, atau minuman itu kita banting langsung? Kamu ini enggak, ini cara-cara setan minum dengan tangan kiri. Kira-kira gitu? Enggak. Ada aturan mainnya. Atau kita melihat orang tua kita melakukan kemungkaran, apakah kita langsung ambil HP-nya kita banting di depannya? Pak, ini perbuatan bidah, ini ustadz yang sesat, Bapak dengarkan. Jadi karena tujuan yang ingin dicapai dari ingkarul mungkar adalah maslahah, maka diatur dalam agama kita. Perlu diperhatikan dulu tentang syarat-syarat ingkarul mungkar. Syarat-syarat dalam mengingkari kemungkaran. Syarat yang pertama, yang mengingkari ini haruslah ikhlas. Harus ikhlas. Tujuannya untuk apa Ummahat? Memperbaiki seseorang kan? Dia tidak ada tujuan dunia yang lain. Mungkin karena nggak dikasih sembako, nggak dikasih serangan fajar kemarin, akhirnya apa?
dia ungkap masa lalu, keburukan-keburukan apa? Paslon-paslon kemarin. Berarti ada tujuan duniawi kan? Dia harus ikhlas. Atau dia menjelek-jelekkan temannya karena apa? Dia loh kemarin saya tegur saya ucapkan salam enggak disapa. Akhirnya apa? Membongkar aibnya di media sosial. Maka Pak Umahat harus ikhlas. Karena tujuannya apa? Kita ingin perbaikan kepada saudara muslim kita yang lain. Saudara muslimah kita yang lain. Syarat yang kedua, indahu ilmun. Dia harus memiliki ilmu. Sehingga dia tahu bahwa yang dia larang itu adalah kemungkaran. Jangan sampai dia melarang padahal itu bukan suatu mungkar, sesuatu hal yang mungkar. Contoh Umahat, tatkala Nabi Musa alaihi salam membocorkan perahu, Nabi Khidir membocorkan perahu, membunuh anak kecil, membangun rumah yang roboh. Nah, menurut Nabi Khidir ini bukan kemungkaran. Tapi Nabi Musa alaihi salam yang tidak memiliki ilmu tentang hal tersebut menganggap itu adalah kemungkaran. Maka dalam hal ini Musa alaihi salam dia mengingkari sesuatu yang dia tidak memiliki ilmu. Maka apa? Hendaknya orang yang mau mengingkari kemungkaran itu punya ilmu terlebih dahulu. Karena jangan sampai dia melarang sesuatu yang itu ternyata perkara yang mubah. Contoh suami kita main HP Umahat, lagi mencet-mencet HP gitu. Terus kita ambil, kita banting HP tersebut. Ternyata dia megang HP, SMS orang tuanya mungkin, atau balas pesan-pesan tertentu. Kita anggap itu adalah suatu kemungkaran, padahal itu sesuatu yang mubah-mubah saja. Ini syarat yang kedua. Syarat yang ketiga Umahat, kemungkaran itu sudah terjadi. Kemungkaran yang mau diingkari haruslah apa? Sudah terjadi. Belum kalau sekiranya masih dugaan-dugaan, kayaknya dia akan kayak gini Ustaz, makanya sudah saya ingkari. Enggak. Harus terjadi dulu kemungkaran tersebut. Terjadi plus ada di depan mata Anda. Kalau hanya informasi yang masuk atau kabar-kabar gitu, ini harus apa? Tabayun terlebih dahulu. Jadi apa Umahat? Kemungkarannya sudah apa? Sudah terjadi. Kalau suami kita baru kepengen selingkuh tipis-tipis, sudah kita hardik habis-habisan, ini belum terjadi, baru kepengen. Baru niat, belum hamun, belum azmun, belum berazam, belum melakukan aktivitas gitu untuk mewujudkan niatnya itu. Maka apa? Tunggu terjadi dulu baru kita apa? Ingkari perbuatan tersebut. Syarat yang keempat, kemungkarannya bukan kemungkaran yang diperselisihkan. Kemungkarannya bukan kemungkaran yang diperselisihkan, tapi kemungkaran yang disepakati. Contoh, wudu untuk sholat ini hukumnya apa Umahat? Wajib kan? Jika orang meninggalkan wudu ketika mau sholat, ini harus diingkari. Kamu wudu dulu. Itu syarat.
Tapi ketika ada orang wudu sambil mengusap sebagian kepalanya saja, pernah lihat umat orang awam mengusap sebagian kepalanya saja, sebagian rambutnya gitu, maka ini adalah permasalahan yang diperselisihkan oleh para ulama. Terus lagi ada orang salat subuh menjadi makmum, dia ikut imam kunut subuh itu. Maka ini adalah permasalahan yang diperselisihkan para ulama. Maka kita harus tasamuh, berlapang dada dalam permasalahan yang itu diperselisihkan sama-sama mabniun ala al-faham. Dibangun di atas pemahaman dalam sebuah dalil. Kemudian syarat yang kelima umahat, la yuaddi ila mungkari akbar, tidak mengantarkan kepada kemungkaran yang lebih besar. Tidak mengantarkan kepada kemungkaran yang lebih besar. Contoh, seperti kita mengetahui bahwa pemimpin melakukan kezaliman. Terus kita berusaha mengingkari dengan melalui media sosial mungkin, atau lewat jalan-jalan mungkin. Tapi ternyata dari sini akhirnya pengajian kita ditutup, sekolah kita ditutup, dan yang lainnya. Berarti ini apa? Ini memunculkan kemungkaran yang lebih besar lagi kan? Maka perlu dipertimbangkan. Tak kala Rasulullah ingin menjadikan pintu Ka'bah itu menjadi dua, sebagaimana dulu Ibrahim alaihissalam menjadikan Ka'bah itu dua pintunya, pintu masuk dan pintu keluar. Tapi tak kala kaum muslimin baru saja masuk Islam, masih banyak yang masuk Islam, baru masuk Islam gitu, Rasulullah khawatir kalau nanti Ka'bah dijadikan dua pintunya, mereka akhirnya banyak yang murtad. Kemudian Rasulullah mengurungkan niatnya. Sampai saat ini Ka'bah itu pintunya hanya satu, pintu masuk dan pintu keluar. Jadi perlu dipertimbangkan antara ini ada enggak kemungkaran yang lebih besar yang muncul kalau kita mengingkari hal ini. Nah, kalau kita lewat umahat di depan lelaki yang sedang kumpulan lelaki atau ikhwan-ikhwan yang sedang minum minuman keras, ini kemungkaran kan umahat ya. Terus kita singgah, Mas, ini haram semuanya. Kita ambil botolnya, kita pecahkan. Kira-kira apa yang terjadi umat? Kita akan diserang mereka kan? Karena perbuatan kita ini salah. Karena ingkarul mungkar kita menyebabkan munculnya kemungkaran yang lebih besar. Ada seseorang itu pernah dihadapkan dalam sebuah permasalahan antara membunuh bayi atau meminum minuman keras. Memilih dua hal ini. Maka kalau dia memilih minuman keras, ini akan lebih besar dampaknya kan? Dia akan membunuh si bayi itu. Tapi kalau dia membunuh bayi itu, maka dia tidak melakukan minuman keras tersebut. Jadi perlu diperhatikan antara apakah akan muncul, atau akan hilang, atau akan berkurang. Nah, ini syarat-syarat ingkarul mungkar. Nah, sekarang umahat, tak kala kita sudah sudah memenuhi syarat tadi, ada kemungkaran.
Apakah kita langsung ingkari dengan tangan, ataukah dengan lisan, ataukah dengan hati? Maka lihat posisi kita. Kalau kita posisinya itu adalah berkuasa atas orang yang melakukan kemungkaran, maka kita apa? Ingkari dengan tangan kita. Contoh, anak kita makan dengan tangan kiri, langsung aja kita ambil, pindahkan ke tangan kanannya. Suami melihat istrinya mungkin selalu chattingan dengan lelaki lain, langsung aja suami itu ambil HP istrinya, terus dia banting. Kenapa? Karena dia punya kekuasaan. Si istri punya kekuasaan dalam rumah tangga suaminya kan. Ketika ada yang berantakin, ada yang hambur-hambur, dia berhak untuk mengingkari dengan tangannya. Kenapa, Umahat? Karena dia punya kekuasaan. Dalam lingkup RT, siapa yang berkuasa kira-kira? Pak RT. Ketika ada kemungkaran di situ, maka Pak RT yang turun tangan langsung. Adapun warga nggak boleh main hakim sendiri, dia laporkan dulu ke Pak RT. Karena warga yang lain tidak punya tidak punya kekuasaan dalam lingkup RT. Ketika kita melihat anak tetangga melakukan kemungkaran Umahat, apakah kita ingkari dengan tangan? Maka jawabannya tidak. Kita ingkari dengan apa? Dengan lisan. Kita berikan nasihat, kita berikan arahan. Tapi kalau ternyata nggak mempan juga, masih juga tetap melakukan kemungkaran, maka beralih ke yang ketiga. Apa itu? Ingkaru bil qalbi, mengingkari dalam hati. Kita mendapati bahwa pemimpin melakukan kezaliman. Apakah kita turun ke jalan, demo gitu? Atau nanti tunggu datang Prabowo, kita bom aja langsung? Kita lempari pakai kulit durian biar mati sekalian? Enggak. Kita layangkan surat atau WA ke pemimpin, memberikan nasihat yang baik. Alhamdulillah kalau diterima, kalau enggak maka diingkari dengan hati. Maka ini dua hadis yang bisa kita jelaskan Umahat pada kesempatan ini. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.